Aku ditipu suamiku sendiri. Dia bilang seorang CEO ternyata pengangguran, hingga aku yang menanggung biaya hidupnya dan mertuaku. Pagi itu udara di kota kecil tempat Vivi tinggal terasa segar. Matahari baru saja naik di ufuk timur. Sinarnya mengintip malu di antara dedaunan yang berembun. Jalanan belum terlalu ramai. Hanya sesekali motor dan mobil melintas pelan. Dari jendela kamarnya yang menghadap ke kebun belakang, Vivi bisa melihat ayam-ayam tetangga berlarian mengejar induknya. Suara kokok jantan terdengar bersahut-sahutan. Vivi menarik napas panjang, membiarkan aroma pagi yang bersih itu memenuhi dadanya. Ia selalu suka memulai hari lebih awal. Selain karena pekerjaannya yang menuntut disiplin, ia merasa pagi adalah waktu di mana pikirannya bisa jernih dan hatinya tenang. Di meja kecil di sudut kamar, segelas teh hangat sudah menunggu. Uapnya menari-nari di udara, menyebarkan aroma melati yang menenangkan. Ia duduk di kursi kayu yang sudah menjadi favoritnya sejak dulu. Dari posisi itu, ia bisa memandangi taman kecil yang ia rawat dengan penuh kesabaran. Beberapa pot bunga berwarna-warni berjejer rapi. Ada mawar merah, melati putih, dan anggrek ungu yang mulai bermekaran. Semua itu adalah hasil kerja tangannya sendiri. Vivi memang punya kesenangan kecil yang sederhana, merawat sesuatu hingga tumbuh indah. Hari ini, seperti biasa, ia akan berangkat bekerja pukul 7. Pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi alat rumah tangga memang tidak membuatnya bergelimang harta, tapi cukup memberinya rasa aman. Gaji bulanan yang ia terima bisa membiayai hidupnya, membantu kebutuhan ibunya yang sudah lanjut usia, dan sedikit ia sisihkan untuk tabungan. Vivi tinggal bersama ibunya di rumah sederhana peninggalan ayahnya. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku SMA. Sejak itu, ibunya, Bu Ratna, menjadi satu-satunya orang tua yang ia miliki. Mereka berdua saling menjaga dan mendukung. Meski sudah berumur, Bu Ratna masih gesit mengurus rumah. Ia pandai memasak, pandai mengatur keuangan, dan selalu memberikan nasihat bijak kepada Vivi. Namun, di balik kehidupannya yang tampak tenang, Vivi sebenarnya menyimpan rasa kesepian. Teman-temannya banyak yang sudah menikah. Bahkan beberapa sudah punya anak. Setiap kali berkumpul, topik obrolan mereka sering berputar pada keluarga dan anak. Vivi hanya tersenyum, mencoba ikut tertawa, meski di hatinya ada ruang kosong yang belum terisi. Ia ingin menikah, membangun keluarga kecil, dan punya pasangan yang bisa diajak berbagi suka duka. Keinginan itu semakin kuat sejak ia bertemu Ridwan. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah acara reuni kecil SMA. Waktu itu, seorang teman lama mengajak Vivi untuk datang. Ia awalnya ragu, tapi akhirnya setuju. Di sanalah ia melihat Ridwan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka bukan teman dekat di sekolah dulu, tapi saling mengenal wajah. Ridwan datang dengan kemeja putih yang rapi, rambutnya tersisir, dan senyum hangat yang membuat banyak orang merasa nyaman. Ia bercerita bahwa sekarang sedang bekerja sebagai CEO di sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi pemasaran digital. Ucapannya terdengar meyakinkan. Ia menggunakan istilah-istilah yang membuat orang awam terpana, seperti strategi pemasaran berbasis data dan pengembangan platform inovatif. Vivi yang memang bukan dari dunia bisnis hanya bisa mengangguk sambil tersenyum, merasa kagum pada pencapaiannya. Sejak malam itu, Ridwan mulai sering menghubunginya. Pesan-pesan singkat berisi sapaan pagi, ucapan selamat malam, atau sekadar menanyakan kabar, mulai mengisi layar ponsel Vivi. Awalnya ia mengira itu hanya basa-basi, tapi lama-lama ia merasa Ridwan benar-benar tertarik padanya. Mereka mulai sering bertemu, biasanya di kafe kecil dekat kantor Vivi. Ridwan selalu punya cerita menarik tentang rapat penting yang ia hadiri, tentang mitra bisnis luar negeri yang tertarik bekerja sama, atau tentang target besar yang sedang ia kejar. Semua itu membuat Vivi merasa seperti sedang berada di dunia yang lebih besar dan menarik daripada kesehariannya yang monoton. Ia mulai membayangkan masa depan yang berbeda. Mungkin ia akan menjadi istri seorang pengusaha sukses, hidup nyaman, dan bisa membahagiakan ibunya.
Meski begitu, Vivi adalah tipe perempuan yang tidak mudah percaya begitu saja. Ia mencoba mencari tahu sedikit demi sedikit tentang Ridwan. Beberapa temannya di reuni mengatakan bahwa Ridwan memang pintar berbicara sejak dulu, pandai membangun hubungan dengan orang. Ada yang memuji kemampuannya, ada pula yang menganggapnya sedikit terlalu percaya diri. Namun, tidak ada yang memberi komentar negatif yang berarti. Di rumah, Bu Ratna mulai mendengar cerita tentang Ridwan. Awalnya ia hanya mendengarkan tanpa banyak bertanya. Tapi suatu malam, ketika mereka sedang makan malam, Bu Ratna berkata, "Nak, kamu hati-hati ya sama laki-laki. Pintar bicara itu bagus, tapi kadang ada yang cuma pintar ngomong, nggak pintar bertanggung jawab." Vivi tersenyum, merasa ibunya terlalu waspada. "Ridwan orangnya baik, Bu. Dia pekerja keras, dan aku lihat dia punya tujuan yang jelas." Bu Ratna hanya mengangguk. Ia tidak ingin memadamkan kebahagiaan anaknya, tapi nalurinya sebagai orang tua membuatnya tetap waspada. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Hubungan Vivi dan Ridwan semakin dekat. Mereka mulai membicarakan rencana masa depan. Ridwan mengatakan bahwa ia ingin segera menikah. Vivi merasa bimbang, karena mereka baru saling mengenal beberapa bulan. Namun, cara Ridwan berbicara membuatnya yakin, atau setidaknya hampir yakin, bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Vivi mulai membayangkan pernikahan sederhana di rumahnya, dengan ibunya tersenyum bahagia melihatnya mengenakan gaun pengantin. Ia membayangkan hidup bersama Ridwan, saling mendukung, membangun rumah tangga yang hangat. Namun, tanpa ia sadari, bayangan indah itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Malam itu, Vivi terbaring di tempat tidur sambil memandangi langit-langit kamarnya. Lampu kamar hanya menyala redup, menciptakan suasana yang tenang namun juga penuh pikiran. Sejak pernikahannya dengan Ridwan, ia jarang sekali punya waktu untuk benar-benar merenung seperti ini. Biasanya, hari-harinya dipenuhi pekerjaan di kantor, urusan rumah, dan kadang-kadang menemani Ridwan menghadiri acara yang ia klaim sebagai pertemuan bisnis penting. Tapi entah kenapa, malam itu, pikiran Vivi mengembara pada awal pertemuannya dengan Ridwan. Ingatannya kembali ke beberapa tahun lalu, di sebuah acara pameran otomotif. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik awal kisah yang begitu panjang dan rumit. Ridwan kala itu tampil dengan gaya yang meyakinkan. Setelan jas rapi, jam tangan mahal yang berkilat di pergelangan tangannya, dan senyum percaya diri yang membuat banyak wanita melirik. Vivi, yang saat itu bekerja sebagai bagian dari tim marketing sebuah perusahaan otomotif, awalnya hanya berpikir bahwa ia sedang berhadapan dengan calon klien potensial. "Mbak Vivi, ya?" tanya Ridwan sambil menyodorkan tangan untuk berjabat. Suaranya mantap, dan tatapannya penuh keyakinan. "Iya, betul," jawab Vivi sambil tersenyum profesional. Perkenalan mereka berjalan begitu lancar. Ridwan mengaku sebagai CEO sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Ia berbicara dengan lancar mengenai visi bisnisnya, rencana ekspansi ke luar negeri, dan berbagai proyek yang konon sedang ia kerjakan. Vivi, yang saat itu masih lajang dan memang punya ketertarikan pada dunia bisnis, merasa terkesan. Semakin hari, hubungan mereka semakin dekat. Ridwan selalu punya cara untuk membuat Vivi merasa istimewa. Ia mengajak makan malam di restoran mewah, memberi kejutan kecil, bahkan pernah mengirimkan buket bunga ke kantornya dengan catatan singkat, "Untuk wanita hebat yang membuat hidupku lebih berwarna." Namun, di tengah semua itu, Vivi tidak pernah benar-benar tahu detail tentang perusahaan yang Ridwan pimpin. Setiap kali ia bertanya, Ridwan akan menjawab dengan kalimat yang terdengar meyakinkan namun tetap samar. Perusahaannya masih dalam tahap ekspansi, jadi belum terlalu banyak informasi yang bisa dibagikan, begitu katanya. Kala itu, Vivi tidak pernah berpikir untuk mencurigai. Ia menganggap bahwa mungkin memang begitu sifat seorang pengusaha, tidak terlalu membuka rahasia bisnisnya kepada orang luar. Hari-hari berjalan begitu cepat hingga akhirnya Ridwan melamarnya. Lamaran itu begitu indah, di sebuah restoran dengan pemandangan laut, lilin-lilin menyala, dan musik lembut yang mengiringi. Ridwan berlutut di hadapan Vivi sambil menyodorkan cincin.
Vivi, maukah kamu menjadi pendamping hidupku, membangun masa depan bersama? Vivi, yang sudah benar-benar jatuh hati, tentu saja menjawab, iya. Pernikahan mereka berlangsung mewah. Banyak tamu yang hadir, termasuk beberapa orang yang Ridwan perkenalkan sebagai partner bisnisnya. Vivi ingat betul bagaimana ia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia saat itu. Tapi kebahagiaan itu mulai terasa sedikit berbeda beberapa bulan setelah menikah. Vivi mulai menyadari bahwa Ridwan sering berada di rumah. Ketika ia bertanya tentang perusahaannya, Ridwan hanya menjawab bahwa ia bekerja dari rumah untuk mengurus beberapa proyek jarak jauh. Awalnya, Vivi mencoba memahami. Namun, semakin lama, semakin banyak hal yang membuatnya bertanya-tanya. Misalnya, Ridwan tidak pernah terlihat menerima telepon atau video call dari klien atau karyawan. Ia lebih sering duduk di depan laptop, tapi entah mengerjakan apa. Di sisi lain, mertua Vivi, Bu Sari, mulai sering datang dan bahkan tinggal bersama mereka. Alasannya sederhana, rumahnya sedang direnovasi. Vivi tidak mempermasalahkan, karena ia pikir itu hanya sementara. Tapi yang ia tidak sangka, biaya hidup Bu Sari sepenuhnya ia yang tanggung, termasuk kebutuhan sehari-hari, tagihan, hingga uang untuk belanja pribadi. Vivi masih berusaha bersabar. Ia berpikir, mungkin ini hanya masa sulit sementara. Ridwan pasti sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Tapi malam itu, saat ia menatap langit-langit kamarnya, pertanyaan-pertanyaan yang ia simpan mulai terasa semakin berat. Benarkah Ridwan adalah seorang CEO seperti yang ia klaim dulu? Atau semua itu hanya cerita indah untuk memikatnya? Pikiran itu membuat dada Vivi terasa sesak. Ia mencoba memejamkan mata, berharap esok hari akan membawa jawaban. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa mungkin jawaban itu tidak akan sesederhana yang ia harapkan. Pagi itu, matahari sudah memanjat tinggi di langit, menembus tirai tipis kamar apartemen mereka yang mungil namun rapi. Vivi sudah terbiasa bangun lebih awal, meski Ridwan seringkali masih terlelap. Ia mengenakan daster sederhana, berjalan pelan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Di meja, hanya ada beberapa lembar roti tawar yang sudah mulai mengeras. Selai stroberi yang biasa mereka beli juga tinggal setengah toples. Vivi menghela napas pelan, mencoba menepis rasa cemas yang belakangan ini sering mengusiknya. Ia tahu, sejak menikah, pengeluaran rumah tangga cenderung datang dari kantongnya. Awalnya, ia tak mempersoalkan, sebab Ridwan selalu mengatakan bahwa uang gajinya digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaannya. Vivi, sarapan udah siap? Suara berat Ridwan terdengar dari arah kamar. Vivi tersenyum tipis. Iya, tinggal kamu cuci muka dulu, jawabnya. Beberapa menit kemudian, Ridwan duduk di kursi makan dengan piyama yang belum diganti. Rambutnya acak-acakan, seperti baru bangun dari tidur yang panjang. Vivi memperhatikan gerak-geriknya, lalu bertanya pelan, "Kamu nggak ke kantor hari ini?" Ridwan mengunyah roti tanpa menatapnya. "Nggak, ada meeting online. Lagian kalau aku ke kantor terus, timku nanti malah nggak bisa kerja mandiri." Jawaban itu terdengar wajar di permukaan, namun entah mengapa, hati Vivi terasa sedikit terusik. Ini bukan pertama kalinya Ridwan mengatakan hal serupa. Bahkan, sudah hampir 3 minggu ia tidak melihat suaminya benar-benar berangkat ke kantor. "Meetingnya jam berapa?" Vivi mencoba bertanya lagi, seolah ingin memastikan. "Jam 10. Jawab Ridwan sambil meminum kopi instan yang Vivi seduh. Vivi mengangguk, lalu berdiri dari kursi. Ia berusaha tidak menunjukkan keraguan yang mulai muncul. Tapi pikiran-pikiran kecil mulai merayap masuk. Jika benar Ridwan seorang CEO seperti yang dikatakannya sebelum menikah, kenapa belakangan ini jadwalnya begitu longgar? Kenapa lebih sering di rumah, bermain ponsel, atau menonton televisi? Selesai sarapan, Vivi mengambil tasnya dan bersiap pergi ke kantor. Sebelum keluar, ia sempat melihat Ridwan duduk santai di sofa sambil memainkan gawainya. Bukan laptop kerja, melainkan ponsel yang layarnya memantulkan cahaya permainan online. Sepanjang perjalanan, perasaan Vivi tak tenang.
Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir positif. Mungkin benar Ridwan sedang mengatur strategi perusahaan. Mungkin pekerjaannya memang bisa dilakukan dari rumah. Namun, keraguan itu kembali menguat ketika sore harinya ia pulang lebih cepat. Biasanya, Ridwan akan duduk di depan laptop dengan wajah serius. Tetapi kali ini, ia melihat suaminya sedang tidur pulas di sofa, televisi menyala dengan volume rendah, dan laptopnya tertutup di atas meja. Vivi berdiri di ambang pintu ruang tamu, memandangi Ridwan. Ia ingin membangunkannya, tapi urung. Ia memilih masuk ke kamar, berganti pakaian, lalu duduk di tepi ranjang dengan kepala penuh tanda tanya. Keesokan harinya, saat sarapan, Vivi memberanikan diri mengajak bicara. "Mas, aku penasaran perusahaan kamu itu sebenarnya bergerak di bidang apa, sih? Selama ini aku cuma dengar kamu bilang, perusahaan properti. Tapi nggak pernah aku lihat brosurnya atau produknya." Ridwan tertawa kecil. Nada suaranya terkesan santai. "Ah, kamu ini percaya aja sama suami. Yang penting kan aku nggak nyusahin kamu." Ucapan itu membuat Vivi diam. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Tapi di dalam hati, benih kecurigaan itu tumbuh semakin subur. Yang membuatnya semakin bingung adalah ketika 2 hari kemudian, ibu mertuanya, Bu Sari, datang tanpa pemberitahuan. Perempuan itu membawa beberapa kantong plastik berisi pakaian dan barang pribadi. "Vivi, mulai hari ini ibu nginep di sini dulu, ya? Rumah ibu lagi dibenerin atapnya," ucap Bu Sari sambil langsung duduk di sofa. Vivi tersenyum dan mempersilakan. Meski dalam hati ia mulai menghitung-hitung biaya tambahan yang harus ia keluarkan untuk makan dan kebutuhan harian. Ridwan hanya mengangguk, tanpa memberi penjelasan lebih jauh. Sejak hari itu, beban Vivi semakin terasa. Bukan hanya secara finansial, tapi juga batin. Ia harus memastikan semua kebutuhan rumah terpenuhi, sementara Ridwan tidak menunjukkan tanda-tanda memberikan kontribusi nyata. Di malam yang sunyi, setelah Bu Sari tidur, Vivi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup membuat bayangan di wajahnya semakin muram. Ia memandang ke arah Ridwan yang sibuk bermain ponsel, lalu bertanya lirih, "Mas, sebenarnya kamu beneran seorang CEO, kan?" Ridwan menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kamu ini kok mulai aneh nanyanya? Tidur sana, udah malam." Jawaban itu justru membuat hati Vivi semakin sesak. Ia tahu, suatu saat nanti ia harus mencari kebenaran. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam, sambil memendam rasa penasaran yang semakin membesar. Hari itu udara pagi terasa hangat. Sinar matahari masuk melalui celah gorden kamar Vivi. Namun, entah mengapa, perasaan Vivi tidak seterang cuaca di luar. Sejak pernikahan mereka beberapa bulan lalu, ia mulai merasakan ada hal-hal kecil yang membuatnya bertanya-tanya, meski ia mencoba menepisnya. Ridwan, yang saat ini masih terlelap di ranjang, terlihat begitu tenang. Rambutnya berantakan, dan nafasnya teratur. Vivi memandang wajah suaminya lama-lama, mencoba mengingat masa-masa awal pertemuan mereka. Saat itu, Ridwan tampil begitu memukau, rapi dengan jas, jam tangan mewah, dan cara bicaranya yang penuh percaya diri. Ia mengaku seorang CEO di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang pesat. Vivi yang waktu itu bekerja di sebuah perusahaan interior design, terkesan dengan cara Ridwan mempresentasikan dirinya. Ia ingat bagaimana Ridwan menceritakan tentang proyek-proyek besar yang sedang ia jalankan, tentang rapat-rapat dengan investor, dan tentang betapa sibuknya ia mengatur bisnisnya. Semua itu membuat Vivi merasa beruntung mendapat pasangan sukses, meski ia tidak pernah benar-benar melihat langsung kantornya. Pagi ini, Vivi melihat jam dinding. Sudah pukul 8.30. Namun Ridwan belum juga bangun. Bukankah seorang CEO seharusnya sudah berangkat pagi-pagi untuk rapat atau mengurus bisnis? Mungkin dia sedang libur. Batin Vivi mencoba menenangkan pikirannya. Ia pun turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Telur dadar, roti panggang, dan segelas kopi kesukaan Ridwan. Ketika ia kembali ke kamar dengan nampan sarapan, Ridwan baru terbangun. Dengan malas ia bangkit, mengucek matanya, dan tersenyum tipis.
Pagi sayang, kok kamu bangunnya siang? Tanya Vivi sambil meletakkan sarapan di meja. Ridwan tersenyum santai. Tadi malam aku kerja sampai larut. Banyak urusan yang harus aku selesaikan via telepon sama klien luar negeri. Vivi mengangguk. Meski dalam hati ia merasa ada yang janggal. Tidak ada laptop atau berkas di kamar mereka semalam. Ia hanya melihat Ridwan asyik menonton serial di televisi sebelum tidur. Tapi Vivi memilih diam. Beberapa hari kemudian, kebiasaan Ridwan bangun siang semakin sering terjadi. Kadang ia bahkan tidak keluar rumah seharian. Hanya bermain ponsel atau tidur. Setiap kali Vivi bertanya, jawabannya selalu sama. Bisnis bisa diatur dari rumah. Zaman sekarang kan serba online. Awalnya Vivi percaya. Ia berpikir, mungkin memang begitu cara kerja seorang bos besar. Tapi lama-lama, ia mulai merasa ada yang tidak sesuai. Ridwan tidak pernah terlihat menerima telepon penting di depan Vivi. Tidak ada email atau rapat online yang ia ikuti. Bahkan pakaian kantornya mulai jarang ia kenakan. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam di meja makan kecil mereka, Ridwan mulai membicarakan tentang keuangan rumah tangga. Sayang, bulan ini aku agak seret cash flow. Uang dari proyek belum cair. Bisa nggak kamu dulu yang cover biaya rumah? Ucap Ridwan sambil mengaduk supnya. Vivi terkejut. Tapi ia mencoba bersikap tenang. Oh, iya, aku coba atur gajiku. Tenang. Nanti aku ganti 2 kali lipat kalau uang dari investor masuk. Tambah Ridwan dengan senyum penuh keyakinan. Kata-kata itu sedikit menenangkan Vivi, tapi entah kenapa, ia merasa seperti sedang memegang janji yang belum tentu akan ditepati. Minggu demi minggu berlalu, dan ternyata permintaan itu bukan hanya sekali. Ridwan mulai sering meminta uang untuk berbagai keperluan, bayar listrik, air, belanja bulanan, bahkan untuk biaya operasional perusahaan. Vivi yang awalnya tidak keberatan, mulai merasakan beban. Ia harus bekerja lembur untuk menambah penghasilan, sementara Ridwan justru terlihat semakin santai di rumah. Kadang ia keluar dengan alasan bertemu klien, tapi pulang hanya membawa kantong plastik berisi makanan atau barang-barang yang tidak penting. Suatu sore, saat Vivi pulang kerja lebih awal, ia mendapati Ridwan duduk di ruang tamu bersama seorang wanita paruhbaya. Sari, ibu Ridwan. Vivi, ini Mama. Mama lagi butuh sedikit bantuan. Bulan ini uang pensiun Mama belum turun. Bisa dibantu dulu? Pinta Sari dengan nada manja. Tanpa pikir panjang, Vivi mengangguk. Ia tidak tega menolak. Namun sejak hari itu, permintaan bantuan dari Sari datang lebih sering. Kadang untuk bayar tagihan, kadang untuk membeli barang-barang rumah. Semua itu membuat tabungan Vivi semakin menipis. Di dalam hati, Vivi mulai bertanya-tanya, kenapa seorang CEO justru mengandalkan istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kenapa ia tidak pernah melihat bukti nyata pekerjaan suaminya? Dan kenapa setiap kali ia mencoba membicarakan hal ini, Ridwan selalu mengalihkan topik? Pikiran-pikiran itu mulai menumpuk. Vivi merasa seperti sedang berjalan di lorong panjang yang penuh bayangan, dan ia tidak tahu di ujungnya akan menemukan cahaya atau kegelapan. Namun, untuk saat ini, ia memilih untuk tetap berjalan, sambil memegang erat harapan bahwa semua ini hanyalah masa sulit yang akan segera berlalu. Pagi itu, Vivi bangun lebih awal dari biasanya. Suara alarm ponselnya yang bertalu-talu membuatnya membuka mata dengan sedikit malas. Tapi ingatan bahwa hari ini ia akan bertemu Ridwan lagi membuatnya cepat-cepat bangkit. Ia melirik jam di meja rias. Pukul 5:15. Udara pagi masih sejuk, bahkan sedikit dingin. Dari celah tirai, cahaya mentari yang baru muncul mulai merambat masuk, menciptakan semburat hangat di kamar. Ia berjalan pelan ke dapur. Tangannya otomatis menyalakan kompor dan menaruh panci berisi air untuk membuat teh. Kebiasaan ini sudah terbentuk sejak ia masih kuliah. Bangun pagi, membuat minuman hangat, lalu menikmati suasana sebelum hari benar-benar dimulai. Namun, kali ini ada rasa berdebar yang mengiringi setiap gerakannya. Entah kenapa, sejak pertemuan terakhir dengan Ridwan, pikirannya tak bisa lepas dari pria itu. Sambil menunggu air mendidih,
Vivi teringat bagaimana Ridwan selalu tampak percaya diri. Gestur tubuhnya, pilihan kata-katanya, bahkan tatapan matanya yang seolah tahu kemana arah pembicaraan akan berjalan, semua itu membuatnya merasa aman. Apalagi saat Ridwan menyebut bahwa ia seorang CEO, Vivi merasa seperti melihat gambaran hidup yang selama ini hanya ia impikan, pasangan mapan, rumah tangga stabil, dan masa depan terencana. Setelah sarapan sederhana, Vivi duduk di meja makan dengan secangkir teh di tangan. Ia membuka ponselnya, dan seperti yang ia duga, ada pesan dari Ridwan. Ridwan, pagi, Vivi. Semoga tidurmu nyenyak. Aku ada meeting pagi ini, tapi malam nanti aku free. Mau makan malam bareng? Hanya membaca kata-kata itu saja, jantung Vivi terasa berdegup lebih cepat. Ia mengetik balasan singkat. Vivi, pagi juga. Tidurku nyenyak. Malam ini oke. Aku yang pilih tempatnya ya. Tak butuh lama. Balasan dari Ridwan masuk. Ridwan, boleh. Surprise aku ya. Vivi tersenyum kecil, lalu meletakkan ponsel. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa ingin membuat malam nanti spesial. Ia memutuskan akan memilih restoran yang nyaman, tidak terlalu ramai, tapi cukup elegan. Hari berlalu dengan rutinitasnya di kantor. Vivi bekerja di sebuah perusahaan desain interior, dan hari itu ia harus menyelesaikan presentasi untuk klien besar. Kesibukan membuatnya sedikit lupa waktu, hingga ia baru sadar sudah pukul 5 sore ketika notifikasi ponsel berbunyi. Ridwan, aku sudah selesai meeting. Nanti jam 7 aku jemput ya. Vivi mengangguk pelan, meski Ridwan tentu tak bisa melihatnya. Ia membalas pesan itu, lalu segera membereskan meja kerjanya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya sibuk memikirkan pakaian apa yang akan ia kenakan malam ini. Sesampainya di rumah, ia langsung membuka lemari. Tangannya memilih-milih dress sambil mempertimbangkan warna dan potongannya. Akhirnya ia memilih dress biru navy sederhana namun elegan, dipadukan dengan sepatu hak sedang berwarna krem. Ia ingin terlihat anggun tapi tidak berlebihan. Tepat pukul 7 kurang 5 menit, suara klakson mobil terdengar dari luar. Vivi mengintip dari jendela, dan di sana, Ridwan sudah menunggunya di balik kemudi sedan hitam yang mengkilap. Ia turun dengan setelan jas abu-abu yang pas di badan, menambah kesan berwibawa. Ridwan membukakan pintu mobil untuk Vivi, sebuah gestur yang membuatnya semakin yakin pria ini memang terlahir sebagai sosok mapan. Cantik sekali malam ini, ucap Ridwan sambil tersenyum. Vivi hanya membalas dengan senyum malu. Mobil melaju pelan di jalan kota yang mulai ramai dengan lampu-lampu. Suasana di dalam mobil terasa nyaman. Ridwan menceritakan sedikit tentang proyek yang sedang ia tangani, dengan bahasa yang membuatnya terdengar seperti seorang profesional sejati. Vivi mendengarkan penuh perhatian, sambil sesekali menyelipkan pertanyaan. Sesampainya di restoran, pelayan langsung mengantar mereka ke meja yang sudah dipesan Ridwan. Meja itu berada di sudut ruangan, dekat jendela besar yang menghadap ke taman kecil dengan lampu-lampu gantung yang temaram. Mereka memesan hidangan, lalu pembicaraan berlanjut. Kali ini topiknya lebih pribadi. Aku senang bisa kenal sama kamu, Enam, kata Ridwan sambil menatapnya lekat-lekat. Kamu beda dari orang-orang yang pernah aku temui. Vivi menelan ludah pelan, merasa hatinya sedikit bergetar. Kamu juga. Jarang aku ketemu orang yang punya visi jelas tentang hidupnya. Ridwan tersenyum, lalu menunduk sebentar sebelum kembali menatapnya. Aku ingin hubungan kita ini berjalan serius. Aku nggak main-main. Ucapan itu membuat Vivi merasa campuran antara senang dan gugup. Malam itu berakhir dengan kesan mendalam, dan dalam perjalanan pulang, Ridwan menggenggam tangannya sebentar sebelum mereka berpisah. Setelah masuk ke kamar, Vivi duduk di tepi ranjang. Pikirannya penuh dengan bayangan tentang masa depan bersama Ridwan. Ia belum tahu bahwa di balik semua pesona itu, ada sesuatu yang sama sekali tidak ia duga, sesuatu yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Pagi itu, Vivi bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Matanya terasa berat karena semalaman ia gelisah. Pikiran tentang ucapan Ridwan yang kembali pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak,
masih berputar-putar di kepalanya. Ia berusaha menepis, mencoba percaya pada suaminya seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Rasanya seperti ada tirai tipis yang menutupi kebenaran, dan Vivi belum bisa mengangkatnya. Ia melangkah ke dapur, menyeduh teh hangat untuk dirinya, sambil menatap kosong ke arah jendela. Hujan rintik-rintik membasahi halaman depan rumah, menciptakan suara tetesan air yang berirama di atap. Di luar, udara tampak sendu, sama seperti hati Vivi. Suara pintu kamar terbuka membuatnya menoleh. Ridwan muncul dengan wajah sedikit pucat, rambut berantakan, dan aroma parfum yang tidak sama seperti biasanya. Vivi memperhatikan, meskipun tidak ingin langsung menginterogasi. "Kamu bangun pagi sekali," ujar Ridwan sambil mencoba tersenyum, meski senyumnya terasa dipaksakan. "Aku memang lagi nggak bisa tidur," jawab Vivi singkat, menyerahkan secangkir teh. "Ini buat kamu." Ridwan menerima, mengucapkan terima kasih, lalu duduk di kursi. Vivi melihat suaminya itu menyeruput teh tanpa banyak bicara. Biasanya, Ridwan akan bercerita tentang rencana kerja hari itu, atau tentang pertemuan penting yang harus ia hadiri. Tapi kali ini, hening. Vivi mencoba membuka percakapan. "Hari ini ada agenda apa di kantor?" Ridwan menghela napas sebentar sebelum menjawab. "Oh, ada beberapa pertemuan sama klien. Kayaknya bakal sibuk banget." Jawaban itu terdengar datar dan terlalu singkat bagi Vivi. Tapi ia tidak ingin membuat suasana pagi menjadi tegang. Ia hanya mengangguk, lalu kembali fokus pada sarapannya. Namun, di kepalanya, tanda tanya semakin besar. Sepanjang hari, Vivi merasa pikirannya tak bisa fokus pada pekerjaan rumah. Bahkan saat ia mencoba membersihkan ruang tamu, ia terhenti, termenung di tengah ruangan sambil memikirkan banyak hal. Rasa curiga itu perlahan mulai menekan perasaannya. Menjelang siang, telepon rumah berdering. Vivi mengangkatnya. Suara di seberang terdengar asing, namun lembut. "Halo, ini dengan Ibu Vivi?" tanya suara itu. "Iya, benar. Maaf, ini siapa?" "Aku dari pihak penyewa ruangan lantai 2 gedung Graha Utama. Kami mau konfirmasi tentang jadwal pertemuan Pak Ridwan hari ini. Katanya beliau bilang ke kami kalau Ibu tahu soal jadwalnya." Vivi membeku. Graha Utama? Itu bukan alamat kantor yang Ridwan pernah sebutkan. Selama ini, Ridwan selalu bilang kantornya ada di gedung lain. "Oh, maaf, mungkin Anda salah nomor," jawab Vivi cepat, mencoba menutupi keterkejutannya. Setelah menutup telepon, ia berdiri mematung, jantungnya berdegup kencang. Sore harinya, Vivi memutuskan untuk tidak hanya duduk diam. Ia mulai mengamati kebiasaan Ridwan lebih detail. Beberapa hari terakhir, Ridwan memang pulang lebih malam dari biasanya, sering mengangkat telepon di luar rumah, dan menyimpan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Saat malam tiba, Ridwan pulang dengan wajah kelelahan. Vivi mencoba bersikap biasa, menyajikan makan malam seperti biasa. Tetapi di dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana untuk mencari tahu kebenaran. Malam itu, ketika Ridwan mandi, Vivi melihat ponsel suaminya tergeletak di meja makan. Ia menatapnya cukup lama, berperang dengan dirinya sendiri, antara ingin membuka dan menahan diri. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya dulu malam itu. Bukan karena rasa takut, tetapi karena ia tahu jika ingin mencari bukti, ia harus melakukannya dengan tenang. Tidurnya malam itu tetap tidak nyenyak. Bayangan tentang siapa sebenarnya Ridwan, apa yang dia lakukan, dan mengapa ada orang dari Graha Utama yang menghubunginya terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, langkah Vivi semakin mantap. Ia memutuskan bahwa jika ia ingin mengungkap kebenaran, ia harus berani keluar dari zona nyaman. Ia mulai menyusun rencana kecil di kepalanya, rencana untuk mengikuti jejak Ridwan secara diam-diam. Pagi itu, cahaya matahari menembus celah gorden ruang tamu rumah kontrakan kecil yang mereka tempati. Vivi sudah bangun sejak pukul 5, menyiapkan sarapan seadanya. Nasi yang ia masak malam sebelumnya masih tersisa sedikit, dan ia menghangatkannya di atas kompor kecil yang mulai berderit karena usia. Di meja,
Ada sayur bening yang ia buat dari sisa sayur kemarin. Tidak ada lauk mewah, hanya telur dadar yang dibagi tipis agar cukup untuk 3 orang. Suara langkah kaki pelan terdengar dari arah kamar depan. Sari, mertuanya, keluar mengenakan daster bermotif bunga yang warnanya sudah agak pudar. Rambutnya yang disanggul asal tampak lepek, tapi wajahnya memancarkan raut yang sulit diterjemahkan, campuran dingin dan penuh penilaian. Vivi buru-buru tersenyum, meski senyum itu terasa seperti topeng yang dipaksakan. "Pagi, Bu," sapa Vivi sambil meletakkan piring di meja. Sari hanya mengangguk tipis, matanya langsung meneliti isi meja makan. "Cuma ini?" tanyanya datar. Vivi mencoba menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Iya, Bu. Telur sama sayur. Nasinya juga masih ada sedikit. Saya pikir cukup." Sari duduk, menarik kursi dengan gerakan yang sedikit keras. "Ibu tuh heran. Kenapa masakan kamu selalu begini-begini saja? Dulu, waktu Ridwan belum nikah, ibu tiap hari makan ikan, ayam, kadang daging. Sekarang kok ya, begini?" Vivi menunduk, mengaduk nasi di piringnya sendiri meski belum makan. Ia sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat semacam itu. Setiap hari selalu ada saja komentar yang membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu keadaan keuangan mereka sedang sulit, tapi sepertinya Sari tidak mau memahaminya. "Maaf, Bu. Saya coba nanti cari bahan lain kalau ada uang lebih," jawab Vivi pelan. Sari mendengus, lalu mulai makan tanpa berkata-kata lagi. Suara sendok bertemu piring terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Vivi mencoba mengalihkan pikirannya, tapi kata-kata Sari terus terngiang. Ia merasa seperti selalu berada di bawah pengawasan, seakan setiap gerak-geriknya akan dikomentari. Ridwan keluar dari kamar belakangan, masih menguap lebar. Ia duduk di kursi sebelah Vivi tanpa memperhatikan ketegangan di meja. "Pagi semua," katanya sambil meraih piring. Sari langsung menatapnya. "Wan, kamu nggak kangen makan ayam? Ibu jadi pengin ayam goreng. Loh, dulu kamu sering bawain." Ridwan tersenyum kecut. "Iya, Bu. Nanti kalau ada rejeki, saya belikan." Vivi melihat sekilas ekspresi suaminya. Ia tahu Ridwan sebenarnya tidak punya uang untuk itu. Mereka bahkan sedang memikirkan bagaimana membayar listrik bulan ini. Tapi Sari sepertinya tidak mau tahu. Setelah sarapan, Sari duduk di ruang tamu menonton televisi. Vivi mulai mencuci piring, lalu menyapu lantai. Setiap kali ia lewat di depan Sari, tatapan itu selalu mengikutinya. Bukan tatapan lembut seorang ibu pada menantu, melainkan tatapan yang penuh evaluasi. "Vivi," panggil Sari tiba-tiba, "kalau nyapu itu pojokan jangan lupa. Banyak debunya. Ibu lihat kemarin ada sarang laba-laba." "Iya, Bu. Nanti saya bersihkan," jawab Vivi sambil melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari Vivi terasa panjang. Ia seperti terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Sari jarang memuji, bahkan untuk hal-hal kecil. Sebaliknya, komentar-komentar kritis itu seperti jarum halus yang menusuk perlahan tapi pasti. Menjelang siang, Vivi memberanikan diri keluar sebentar ke warung untuk membeli cabai dan bawang. Uang yang ia bawa hanya pas untuk itu. Saat ia kembali, Sari sedang berbicara di telepon. Suaranya cukup keras sehingga Vivi bisa mendengar dari pintu. "Ibu tuh nggak ngerti kenapa Ridwan milih perempuan seperti itu. Masaknya biasa-biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Nggak kayak mantan pacarnya dulu, yang pinter masak dan rapi banget. Ah, entahlah." Vivi terhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak sengaja mendengar, tapi setiap kata yang keluar dari mulut Sari terasa seperti hantaman keras. Dengan langkah pelan, ia masuk dan pura-pura tidak mendengar. Namun, hatinya seperti diremas. Sore itu, Ridwan pulang agak larut. Vivi sedang menyiapkan makan malam ketika suaminya datang. Ia ingin bercerita tentang apa yang ia dengar, tapi menahan diri. Ridwan sedang kelelahan, dan ia tahu kalau ia mengeluh, itu akan memicu pertengkaran. Namun, malam itu di dalam kamar,
Vivi terbaring sambil memandang langit-langit. Kata-kata Sari terus terputar di kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan? Dan bagaimana caranya agar hubungan ini tidak semakin memburuk? Perlahan, ia menyadari bahwa benturan dengan mertuanya bukan lagi soal masakan atau pekerjaan rumah. Ini tentang penerimaan, tentang posisi dirinya di rumah ini yang selalu dipertanyakan. Dan di balik semua itu, tersimpan rasa lelah yang semakin menumpuk. Rasa lelah yang suatu hari nanti mungkin akan memaksanya mengambil keputusan yang besar. Pagi itu, suasana rumah masih terasa sepi. Matahari baru saja merangkak naik. Sinarnya menyusup melalui celah tirai ruang tamu, membentuk garis-garis cahaya di lantai. Vivi duduk di meja makan, menatap secangkir teh hangat yang sejak tadi tak tersentuh. Pikirannya penuh dengan rasa lelah. Semalam ia terbangun berkali-kali, memikirkan pembicaraan dengan Ridwan yang makin hari terasa hambar. Suaminya itu pulang larut malam dengan alasan mencari peluang usaha, tapi tanpa hasil yang jelas. Langkah kaki terdengar dari arah kamar mertuanya. Sari keluar dengan raut wajah datar, namun matanya langsung mengarah pada meja makan. "Vivi, ini apa? Cuma teh?" ucapnya sambil melirik ke arah dapur. Vivi menghela napas pelan. "Ibu, sarapan sudah siap. Ada nasi uduk, tempe orek, dan telur rebus di dapur. Saya tinggal panasinya." Sari berjalan menuju dapur tanpa berkata-kata lagi. Bunyi panci dibuka terdengar, diikuti suara sendok mengenai piring. Vivi mencoba untuk tetap tenang. Sudah bukan pertama kalinya Sari menunjukkan ketidakpuasan terhadapnya. Meski ia berusaha sebaik mungkin mengurus rumah. Tak lama kemudian, Sari kembali dengan sepiring nasi uduk di tangannya. Telurnya direbus terlalu matang. Kuningnya keras sekali. "Kalau mau buat sarapan keluarga, belajarlah masak yang benar," katanya sambil duduk dan mulai makan. Ucapan itu menusuk hati Vivi. Ia menunduk, mencoba menahan emosi. Dalam benaknya, ia mengingat-ingat bahwa semalam ia sudah menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Telur itu direbus sesuai waktu yang biasa ia gunakan. Tapi entah mengapa, setiap hasil pekerjaannya selalu saja mendapat komentar. "Iya, Bu, nanti saya perbaiki lagi," jawab Vivi singkat. Sari tidak menjawab, hanya melanjutkan makan dengan suara sendok yang terdengar seperti ketukan tajam di telinga Vivi. Selesai makan, Sari meletakkan piring di meja dan memandang Vivi. "Kamu ini kerja atau tidak sih? Kalau cuma mengandalkan Ridwan, sampai kapan kita hidup begini? Listrik bulan ini hampir telat bayar. Kalau kamu kerja, kan meringankan." Vivi terdiam. Ia sudah pernah mengatakan bahwa dirinya sempat melamar pekerjaan. Tapi Ridwan justru melarang dengan alasan ia harus fokus mengurus rumah. Ironisnya, larangan itu datang dari seorang suami yang justru belum memiliki penghasilan tetap. "Ibu, saya mau kok kerja, tapi Ridwan..." Belum sempat Vivi menyelesaikan kalimatnya, Sari langsung memotong. "Ridwan? Dia itu laki-laki. Vivi, kamu jangan terlalu percaya semua omongannya. Kalau dia melarang kamu kerja, mungkin karena dia takut harga dirinya turun. Tapi kalau begini terus, justru kita semua yang susah." Ucapan Sari membuat dada Vivi terasa sesak. Di satu sisi, ia tahu mertuanya tidak sepenuhnya salah. Namun di sisi lain, ia tidak ingin membicarakan kelemahan suaminya di belakang Ridwan. Itu seperti mengkhianati rumah tangganya sendiri. Sari bangkit dari kursinya. "Aku mau keluar sebentar, beli sayur di pasar. Kamu cuci piringnya, ya?" ujarnya sebelum mengambil tas kecil dan keluar rumah. Begitu pintu tertutup, Vivi menghela napas panjang. Ia merasa seperti berada di tengah pusaran yang memaksanya memilih antara menjadi istri yang patuh pada suami atau menuruti desakan mertua untuk mengambil langkah sendiri. Hari itu, Vivi memutuskan untuk membereskan rumah dengan cepat. Ia mencuci piring, menyapu lantai, dan mengepel. Semua dilakukan dengan gerakan yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Dalam hatinya, ia mulai mempertimbangkan untuk diam-diam mencari pekerjaan tanpa sepengetahuan Ridwan. Siang harinya, Ridwan pulang lebih awal. Wajahnya tampak letih, namun tanpa sapaan.
Ia langsung menuju kamar. Vivi menyusul sambil membawa segelas air putih. "Mas, kamu nggak mau makan siang dulu?" tanyanya pelan. "Enggak, aku capek," jawab Ridwan singkat. Lalu merebahkan diri di tempat tidur. Vivi berdiri di ambang pintu, ragu untuk melangkah masuk. "Mas, ibu tadi bilang listrik hampir telat bayar. Gimana kalau aku coba kerja? Paling tidak untuk sementara." Ridwan membuka mata, memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku sudah bilang, nggak usah, urus rumah saja. Aku yang cari uang." "Tapi Mas..." "Vivi, aku nggak mau bahas ini lagi," potong Ridwan dengan nada tegas, lalu memejamkan mata kembali. Vivi keluar kamar dengan perasaan campur aduk. Di ruang tamu, ia duduk termenung. Suara pintu depan terbuka membuatnya menoleh. Dan ia melihat Sari masuk sambil membawa kantong belanjaan. Tatapan mata mertua dan menantu itu bertemu sebentar, tapi tanpa kata. Dalam hati Vivi, ia tahu satu hal, jarak antara dirinya dan Sari semakin melebar. Hubungan mereka kini seperti dua orang yang berjalan di jalan berbeda, tapi terikat pada rumah yang sama. Dan jika keadaan ini dibiarkan, bukan hanya hubungannya dengan mertua yang akan rusak, tetapi juga rumah tangganya dengan Ridwan. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah gorden ruang tamu. Vivi duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah mulai dingin. Matanya memandang kosong ke arah jendela. Pikirannya penuh dengan beban yang tak kunjung reda. Sari, mertuanya, berjalan ke dapur dengan langkah berat. Sandal rumahnya menyeret lantai hingga menimbulkan suara yang membuat suasana semakin sesak. "Vivi, kamu belum nyapu halaman? Daun keringnya banyak banget tuh di depan. Tetangga nanti ngomong kalau rumah ini kotor. Malu sama orang." Suara Sari langsung memecah keheningan. Nadanya tajam seperti biasanya. Vivi menghela napas pelan, mencoba menahan diri. "Iya, Bu. Nanti saya sapu setelah ini," jawabnya lembut. Dia tidak mau berdebat, karena sudah tahu hasilnya akan seperti apa. Namun, Sari malah mendecak. Nanti, semua juga nanti. Kalau kerja di kantor kamu gitu, bos kamu mau nunggu semua nanti." Kalimat itu menusuk hati Vivi. Dia ingin menjelaskan kalau pekerjaannya di kantor selalu selesai tepat waktu, tapi percuma. Sari tidak akan percaya. Baginya, Vivi selalu salah, sekecil apapun kesalahannya. Vivi bangkit dari kursi, meninggalkan tehnya yang sudah hambar. Dia mengambil sapu lidi dan mulai membersihkan halaman depan. Daun-daun mangga yang gugur berserakan di jalan setapak menuju pagar. Matahari mulai terasa terik, tapi dia menyapu dengan telaten, berusaha cepat sebelum Sari kembali menegur. Sambil menyapu, pikirannya melayang pada Ridwan. Semalam, Ridwan pulang larut lagi, wajahnya lelah, tapi bukan karena bekerja. Vivi tahu, meski Ridwan terus mengaku sedang mencari peluang bisnis, kenyataannya dia hanya nongkrong bersama teman-temannya di kafe. Ponselnya penuh dengan chat grup dan notifikasi media sosial, tapi kosong dari email lamaran kerja atau proposal bisnis. Selesai menyapu, Vivi kembali masuk ke rumah. Sari sudah duduk di ruang tamu sambil menonton sinetron pagi. Pandangannya sekilas menilai Vivi dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu udah masak buat makan siang nanti?" Ridwan itu kalau pulang lapar, jangan cuma dikasih sayur bening. Dia kan butuh makan yang bergizi, ujar Sari sambil memegang remote. Vivi menahan diri untuk tidak menggeleng kesal. "Sudah, Bu. Saya masak ayam semur sama tumis kacang panjang," jawabnya sambil menuju dapur untuk memeriksa kembali masakannya. Sari menghela napas panjang, seolah masih belum puas. "Ya udah, tapi bumbunya jangan kebanyakan garam. Kemarin ayam opor kamu asin banget. Saya sampai nggak bisa makan." Vivi terdiam, mengaduk semur di panci perlahan. Dia ingat betul kemarin, justru Sari yang menambahkan garam sendiri ke masakannya, lalu mengeluh keasinan. Tapi Vivi memilih tidak membalas. Dia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan hal-hal kecil yang selalu dibesar-besarkan. Siang menjelang, Vivi sudah selesai membereskan rumah, mencuci pakaian, dan mempersiapkan makan siang.
Dia duduk sebentar di kursi dapur, memijat pelipisnya yang pegal. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan dari temannya. Rina, Enam, nanti sore kamu bisa ketemu bentar nggak? Aku ada sesuatu yang mau dibicarakan. Vivi menatap layar ponselnya. Rina adalah teman lama sejak SMA, yang kini bekerja di sebuah perusahaan swasta. Mereka jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Vivi ingin sekali keluar rumah sejenak untuk bertemu Rina, tapi dia ragu. Sari mungkin akan menganggapnya keluyuran. Sore itu, Ridwan pulang lebih awal. Vivi merasa sedikit lega, karena itu artinya dia punya alasan untuk meminta izin pergi bertemu Rina. Tapi suasana langsung berubah ketika Ridwan masuk rumah. Enam, uang bulan ini gimana? Aku butuh buat bayar iuran komunitas, katanya tanpa basa-basi. Vivi terkejut. Iuran komunitas? Yang mana lagi, Wan? Ridwan duduk di sofa, melepas sepatunya dengan malas. Yaitu, komunitas bisnis yang kemarin aku cerita. Mereka mau bikin acara networking di hotel. Kalau aku ikut, peluang dapat investor besar. Vivi memandangi Ridwan dengan hati campur aduk. Wan, bulan ini gajiku sudah habis buat bayar listrik, belanja bulanan, dan cicilan motor. Kita nggak ada sisa uang. Ridwan mendengus kesal. Kamu nggak ngerti, ya? Ini penting. Kalau aku dapat investor, kita bisa hidup enak. Masa kamu nggak mau dukung suami sendiri? Sari yang sedari tadi mendengar dari ruang tamu langsung ikut bicara. Vivi, Ridwan itu punya impian. Kamu istri harusnya dorong dia, bukan malah bikin dia susah. Kalau perlu, pinjam dulu uang ke teman kamu. Malu kalau dia nggak ikut acara itu. Vivi merasa dadanya sesak. Tekanan dari dua arah membuatnya hampir menangis. Dia ingin menjelaskan bahwa kondisi keuangan mereka sudah kritis. Tapi kata-katanya pasti akan diputarbalikkan. Baik, nanti aku usahakan, jawabnya pelan, hanya untuk mengakhiri perdebatan. Setelah makan malam, Vivi memberanikan diri meminta izin untuk bertemu Rina sebentar. Sari hanya melirik sinis, sedangkan Ridwan mengangguk asal. Cepet aja, jangan kelamaan. Besok aku mau bahas rencana acara itu lagi, ucapnya. Di kafe kecil dekat rumah, Vivi akhirnya bertemu Rina. Temannya itu tampak ceria, tapi matanya langsung berubah serius begitu melihat wajah Vivi yang pucat. Enam, kamu kenapa? Kok kelihatan capek banget? Tanya Rina. Vivi mencoba tersenyum. Banyak pikiran aja. Mereka berbicara cukup lama, dan di tengah percakapan, Rina berkata sesuatu yang membuat Vivi terpaku. Enam, aku nggak tahu kamu sudah tahu atau belum, tapi aku pernah lihat Ridwan di mall sama cewek. Mereka kelihatan akrab banget. Aku nggak mau suzon, tapi aku khawatir kamu nggak tahu. Vivi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kapan kamu lihat? Rina menjawab, sekitar 2 minggu lalu. Aku nggak sempat foto atau nyapa, soalnya aku buru-buru. Sepulang dari pertemuan itu, pikiran Vivi kacau. Di rumah, dia berusaha bersikap biasa, tapi matanya tak lepas mengamati Ridwan. Kata-kata Rina terus terngiang. Sementara itu, Sari terlihat makin cerewet, memerintah ini itu, seakan menikmati posisi menguasai rumah. Malam semakin larut, tapi Vivi tak bisa tidur. Dia mulai menyadari bahwa hidupnya bukan hanya terjebak dalam tekanan finansial, tapi juga dalam kebohongan yang semakin besar. Suara hujan yang sejak sore mengguyur kota terdengar samar dari dalam rumah kontrakan Vivi. Lampu ruang tamu menyala redup, memberikan cahaya kekuningan yang justru menambah suasana sendu. Vivi duduk di sofa, memegang cangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Pandangannya kosong, tertuju pada genangan air hujan di luar jendela. Seharian ini pikirannya penuh sesak, berputar-putar memikirkan sikap Ridwan yang akhir-akhir ini semakin sulit dimengerti. Beberapa minggu terakhir, sikap Ridwan memang berubah. Ia jadi sering pulang larut malam dengan alasan mencari kerja, tapi tidak pernah membawa kabar yang jelas. Vivi pernah mencoba menanyakan, namun setiap kali dibicarakan, Ridwan selalu menghindar atau malah marah. Vivi mencoba bersabar,
meyakinkan diri bahwa suaminya hanya butuh waktu untuk memperbaiki keadaan. Tetapi, rasa sabar itu mulai terkikis ketika beban rumah tangga semakin berat, apalagi ditambah tuntutan dari Sari, mertuanya. Pagi tadi, sebelum berangkat ke toko tempatnya bekerja, Vivi sempat berselisih dengan Sari. Mertua perempuannya itu mengeluh tentang uang belanja yang menurutnya kurang. Padahal, setiap minggu Vivi selalu memberikan uang belanja yang sama, bahkan kadang lebih jika ada rezeki tambahan. "Vivi, ibu minta tambahannya. Harga-harga sekarang naik semua," kata Sari sambil menata sayuran di meja dapur. Vivi yang sedang merapikan bekal untuk Ridwan hanya mengangguk pelan. "Bu, saya cuma bisa segini dulu. Nanti kalau ada lebih, saya tambah, ya." "Tapi segini nggak cukup." Sari menghela napas panjang. Nada suaranya terdengar seperti menyalahkan. "Kalau kamu sayang sama keluarga ini, mestinya kamu usahain." Kata-kata itu menusuk hati Vivi. Bukan karena ia tidak mau mengusahakan, tapi karena ia sudah bekerja keras setiap hari, bahkan sering menahan keinginannya sendiri demi keluarga ini. Namun, Sari seakan tidak pernah puas. Saat itu Vivi hanya diam, memilih untuk tidak membalas. Ia tahu, jika membalas perkataan Sari, suasana rumah akan semakin panas. Namun diamnya justru membuat Sari merasa bebas berbicara lebih banyak. "Kamu kan kerja. Masak cuma segini yang bisa kamu kasih? Ridwan itu kan sedang susah. Masa kamu nggak bisa ngerti?" Ujar Sari lagi, suaranya meninggi. Vivi menunduk, menahan perasaan yang bergolak. "Saya ngerti, Bu. Tapi semua ini juga saya lakukan demi kita semua." Jawabnya lirih. Sari mendengus, lalu meninggalkan dapur tanpa sepatah kata. Sejak saat itu, suasana rumah terasa kaku. Vivi pergi bekerja dengan hati berat, dan ketika pulang, rumah seakan menyimpan udara dingin yang menusuk. Malam ini, Ridwan belum juga pulang. Vivi melihat jam dinding. Jarum panjang sudah melewati angka 12. Hujan masih turun deras, dan ponsel Ridwan tidak bisa dihubungi. Perasaan khawatir mulai muncul, bercampur dengan rasa kesal yang tidak bisa ia kendalikan. Ia ingin percaya bahwa suaminya memang sedang mencari pekerjaan. Tapi mengapa tidak ada satupun bukti nyata? Mengapa setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu samar? Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Ridwan masuk, basah kuyup. Wajahnya terlihat lelah. Vivi bangkit, ingin bertanya. Namun suaminya langsung berjalan ke kamar tanpa menoleh. "Wan, kamu dari mana?" tanya Vivi menahan nada suaranya. "Cari kerja," jawab Ridwan singkat sambil melepas jaketnya. "Cari kerja sampai jam segini?" Ridwan menatapnya sekilas, lalu menghela napas. "Ya, susah. Enem. Kalau kamu nggak bisa ngerti, ya sudah." Ucapan itu membuat dada Vivi sesak. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha mengerti, tapi Ridwan tidak pernah mencoba jujur. Namun, ia menahan diri. Ia hanya berdiri memandang punggung suaminya yang kini membelakangi, merasa jarak di antara mereka semakin jauh. Sari yang dari tadi berada di kamar rupanya mendengar percakapan mereka. Ia keluar dan berdiri di ambang pintu. "Ridwan itu capek. Enam, jangan kamu interogasi. Kamu ini istri, harusnya mendukung." Vivi menoleh ke mertuanya, mencoba menjaga nada suaranya. "Saya cuma tanya, Bu, saya khawatir." "Khawatir atau curiga?" Sari memandang tajam. "Jangan sampai kamu bikin rumah tangga ini nggak harmonis." Kata-kata itu membuat Vivi terdiam. Ia tidak ingin berdebat malam-malam seperti ini. Akhirnya, ia memilih masuk ke dapur, membereskan cangkir tehnya yang sudah dingin. Namun, di dalam hati, ada rasa perih yang sulit dihilangkan. Ia merasa sendirian, berjuang untuk rumah tangga yang seolah hanya dipikulnya sendiri. Beberapa hari kemudian, masalah kembali muncul. Kali ini, bukan hanya soal uang, tetapi juga masalah kepercayaan. Seorang teman Vivi secara tidak sengaja melihat Ridwan di sebuah kafe, duduk bersama dua orang pria yang terlihat santai. Bukan sedang wawancara kerja atau bertemu klien,
tetapi hanya mengobrol sambil tertawa. Saat teman itu menceritakan, Vivi mencoba menepis rasa curiga. Ia tidak mau langsung menuduh tanpa bukti. Namun, hatinya kembali gelisah. Mengapa Ridwan bilang sedang sibuk mencari kerja, tapi malah terlihat bersantai? Hari-hari berikutnya, Vivi mulai memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ia tidak ingin menjadi istri yang penuh kecurigaan, tapi ia juga tidak mau dibohongi. Sementara itu, Sari terus memberi tekanan, seolah semua tanggung jawab ada di pundak Vivi. Hingga suatu malam, ketika Ridwan tidur, Vivi melihat ponselnya tergeletak di meja. Ada rasa bimbang yang luar biasa. Ia tahu membuka ponsel tanpa izin itu salah, tapi keinginannya untuk tahu kebenaran lebih besar. Jemarinya gemetar saat membuka layar. Pesan-pesan yang ia temukan membuat napasnya tercekat. Bukan pesan dari wanita lain, tapi dari seorang teman lama Ridwan yang memintanya untuk ikut dalam sebuah proyek yang ternyata hanyalah pertemuan santai tanpa tujuan jelas. Dan yang lebih mengejutkan, ada beberapa percakapan tentang pinjaman uang yang belum Ridwan kembalikan. Vivi menutup ponsel itu dengan tangan bergetar. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Selama ini ia menanggung semua biaya rumah tangga, bahkan untuk kebutuhan Sari, sementara Ridwan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak jelas. Pagi harinya, ia mencoba berbicara baik-baik. "Wan, aku mau tanya soal ini," kata Vivi sambil menunjukkan pesan di ponsel Ridwan. Ridwan terkejut, lalu wajahnya berubah marah. "Kamu buka ponsel aku." "Aku cuma mau tahu kebenarannya," jawab Vivi tegas. "Selama ini aku yang nanggung semua, tapi kamu malah..." "Cukup. Enam, kalau kamu nggak percaya sama aku, ya sudah." Ridwan meninggalkan meja makan, sementara Sari yang duduk di sudut ruangan langsung memandang Vivi dengan tatapan tajam. "Kamu ini istri macam apa? Enam? Nggak percaya sama suami sendiri?" ucap Sari dingin. Vivi menahan air matanya. Ia ingin sekali mengatakan bahwa semua ini demi kebaikan, tapi ia tahu, baik Ridwan maupun Sari tidak akan mendengarkan. Di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Ia mulai menyadari bahwa mempertahankan rumah tangga bukan hanya soal bertahan dalam kesabaran, tapi juga tentang kejujuran dan saling menghargai. Namun, ia belum tahu apakah ia siap untuk langkah besar itu. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, mengetuk pelan atap rumah kontrakan yang ditempati Vivi dan Ridwan. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan suasana yang sendu dan sedikit tegang. Vivi duduk di kursi rotan dekat jendela, menatap tetesan air yang berlari di kaca. Hatinya penuh dengan rasa campur aduk, antara lelah, kesal, dan bingung. Sudah berhari-hari ini, ia menahan beban pikiran tentang Ridwan yang semakin jarang memberi kabar jelas tentang apa yang sedang dia kerjakan. Dari dapur, terdengar suara piring ditaruh agak keras di atas meja. Mertua Vivi, Bu Sari, baru saja selesai mencuci piring makan malam. Perempuan parubaya itu melangkah masuk ruang tamu sambil mengeringkan tangannya dengan kain lap. Tatapannya singgah sebentar pada Vivi, lalu bergeser keluar jendela. "Ridwan belum pulang?" tanya Bu Sari dengan nada datar. Vivi menggeleng pelan. "Belum, Bu. Katanya ada urusan penting." Bu Sari duduk di sofa, menegakkan punggungnya. "Urusan penting? Urusan penting apa yang bikin dia pulang tengah malam terus? Dari dulu kalau sudah ada alasan, urusan penting, biasanya nggak ada yang beres." Vivi hanya diam. Ia paham maksud kalimat mertuanya, tapi memilih menahan diri. Sejak dulu, hubungan antara dia dan Bu Sari tak pernah benar-benar akrab. Ada jarak yang sulit dijembatani. Bu Sari kerap menganggap Vivi terlalu mengatur, sedangkan Vivi merasa mertuanya terlalu ikut campur. "Tadi siang saya ketemu Bu Rina di warung," lanjut Bu Sari. "Katanya dia lihat Ridwan nongkrong di kafe sama beberapa orang. Katanya sih, kelihatannya lagi santai, bukan urusan kerja." Kata-kata itu seperti paku kecil yang menancap di hati Vivi. Ia mencoba mengatur napasnya, agar nada suaranya tetap tenang. "Mungkin dia ketemu temannya, Bu. Saya belum tahu pasti." "Terserah kamu mau percaya apa enggak.
Sahut Busari sambil mengangkat bahu. Saya cuma nggak mau kamu terlalu bodoh. Hidup ini nggak gampang. Apalagi kalau kamu yang jadi tulang punggungnya. Ucapan itu menekan dada Vivi lebih dalam. Memang, belakangan ini dialah yang membayar sebagian besar biaya hidup mereka. Gaji dari pekerjaannya di butik cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi tentu saja membuatnya lelah lahir batin. Terlebih lagi, ada pengeluaran tambahan untuk obat dan perawatan kesehatan Busari yang belakangan sering mengeluh sakit lutut. Malam makin larut, dan Ridwan belum juga pulang. Vivi memutuskan masuk ke kamar lebih dulu. Ia menyalakan lampu meja, lalu duduk di tepi ranjang sambil memegang ponselnya. Ada pesan masuk dari temannya. Lila, Enam, aku nggak mau bikin kamu kepikiran. Tapi tadi aku lihat Ridwan di daerah pusat kota. Dia bareng laki-laki yang aku nggak kenal. Kayak lagi ngobrol serius. Vivi menggigit bibirnya. Satu demi satu informasi yang ia dengar akhir-akhir ini membuat kepalanya penuh tanda tanya. Kalau memang Ridwan bekerja seperti yang ia klaim, mengapa tak pernah ada bukti jelas? Mengapa justru ia yang terus menanggung beban biaya hidup? Pukul 11 malam, suara pintu depan terbuka. Vivi tetap di kamar, menunggu. Tak lama kemudian, Ridwan masuk. Wajahnya terlihat sedikit lelah, tapi matanya tak menatap Vivi lama-lama. Kamu belum tidur? Tanyanya sambil melepas jaket. Belum, jawab Vivi singkat. Kamu dari mana? Ridwan terdiam sejenak, lalu berkata, ada rapat sama rekan bisnis. Maaf kalau pulangnya malam. Rekan bisnis yang mana? Aku belum pernah ketemu orangnya. Ridwan terlihat sedikit tersentak, tapi cepat mengubah ekspresinya. Nanti aku kenalin, kalau waktunya pas. Vivi hanya mengangguk pelan, tapi pikirannya semakin ruwet. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Dan yang membuatnya lebih berat lagi, ia tahu Busari juga mulai curiga. Dua ketegangan yang berjalan bersamaan ini membuat hari-hari Vivi semakin menguras tenaga. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa dingin. Ridwan keluar lebih pagi dari biasanya. Bahkan sebelum Vivi sempat menyiapkan sarapan. Hanya ada Vivi dan Busari di meja makan. Perempuan tua itu memandang menantunya lama, lalu berkata, kamu harus mulai buka mata lebar-lebar, Enam. Jangan sampai kamu habis-habisan buat orang yang gak peduli sama kamu. Vivi menunduk. Ia tak bisa menyangkal bahwa kata-kata itu ada benarnya. Tapi di sisi lain, hatinya belum siap menerima kemungkinan terburuk. Bagaimanapun, Ridwan adalah suaminya. Orang yang pernah ia percayai sepenuh hati. Di luar rumah, awan mendung menggantung. Vivi merasa hidupnya pun seperti itu. Penuh awan kelabu. Menunggu entah kapan hujan turun atau matahari kembali bersinar. Pagi itu, Vivi bangun dengan perasaan yang tidak karuan. Udara di kamar terasa sesak meski jendela sudah dibuka lebar. Cahaya matahari masuk menembus tirai tipis. Namun bukannya membawa hangat, justru membuat pandangannya terasa silau. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong lantai keramik yang dingin. Suara pintu kamar diketuk pelan. Vivi, sudah bangun? Sarapan sudah siap. Terdengar suara Sari dari luar. Nada suaranya terdengar seperti biasa, tetapi entah mengapa di telinga Vivi terasa dingin dan datar. Ya, Bu. Sebentar lagi, jawab Vivi singkat. Ia tahu bahwa beberapa hari terakhir ini, hubungannya dengan Sari semakin renggang. Bukan karena pertengkaran besar, tapi karena tatapan dan komentar-komentar kecil yang menyelinap di sela percakapan mereka. Hal-hal sepele yang biasanya tak dihiraukan, kini menjadi duri yang menusuk hati. Ia melangkah ke meja makan. Ridwan sudah duduk, memandangi ponselnya tanpa menoleh. Di hadapannya ada segelas kopi yang asapnya sudah hampir hilang. Sari duduk di ujung meja, menyendokkan bubur ayam ke mangkuknya. Begitu Vivi duduk, suasana menjadi canggung. Tidak ada suara selain denting sendok dan seruputan kopi. Buburnya tadi ibu beli di depan. Enak. Sayangnya, dulu kamu jarang sempat masak. Ujar Sari sambil tersenyum tipis. Vivi menelan ludah. Iya, Bu. Tadi saya bangun agak telat. Sari hanya mengangguk. Tapi mata itu menyiratkan penilaian.
Selesai sarapan, Ridwan buru-buru pamit keluar. "Aku ada urusan," katanya singkat. Lalu pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Vivi menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu, merasa asing. Urusan apa yang tidak pernah ia tahu? Setiap kali ditanya, jawabannya selalu samar. Sari merapikan meja makan, lalu menatap Vivi. "Vivi, ibu mau bicara sebentar." Nada bicaranya datar, tapi ada sesuatu yang membuat dada Vivi berdegup. Mereka duduk di ruang tamu. Sari menatapnya lekat-lekat. "Kamu tahu, Nak, hidup berumah tangga itu butuh pengertian. Apalagi sekarang keadaan Ridwan sedang sulit. Ibu harap kamu sabar. Jangan banyak menuntut. Ibu nggak mau dengar kamu mengeluh di luar. Nanti nama keluarga tercoreng." Vivi menunduk, berusaha menahan emosi. "Saya tidak mengeluh, Bu. Saya hanya capek." "Capek?" Ridwan itu laki-laki yang baik. Mungkin dia belum punya pekerjaan tetap, tapi dia punya harga diri. "Kamu jangan sampai membuat dia merasa rendah," ucap Sari. Kali ini nadanya sedikit meninggi. Vivi ingin menjelaskan bahwa ia selama ini sudah berusaha mengerti, bahkan sampai mengorbankan tabungannya untuk kebutuhan rumah. Tapi ia tahu percuma. Sari selalu membela anaknya, bagaimanapun keadaannya. Siang itu, Vivi pergi bekerja dengan hati berat. Di kantor, pikirannya tidak fokus. Rekan kerjanya, Nita, menyadari hal itu. "Kamu oke? Kok kelihatan pucat?" Vivi tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, cuma lagi banyak pikiran." Nita menghela napas. "Kalau mau cerita, aku ada. Jangan dipendam sendirian." Sore hari, saat pulang, Vivi melihat Ridwan duduk di teras rumah, merokok. "Baru pulang?" tanyanya tanpa senyum. Vivi mengangguk. "Uang belanja besok." Ridwan menyebutkan jumlah yang cukup besar. Vivi terdiam. "Untuk apa sebanyak itu?" "Buat bayar utang kecil." "Tenang aja, nanti aku ganti," jawabnya santai. Vivi menghela napas, merasa semakin terjepit. Gajinya hampir habis untuk kebutuhan rumah dan permintaan Ridwan. Sementara Sari seolah menutup mata pada kenyataan ini. Malamnya, ia terbaring di kamar, menatap langit-langit. Rasa lelah bercampur marah membuat matanya berair. Ia mulai berpikir, sampai kapan ia bisa bertahan? Tapi di balik semua itu, ada ketakutan yang menghantui. Jika ia mengambil keputusan besar, apakah ia siap menanggung akibatnya? Dan apakah ia siap menghadapi Sari yang pasti akan membela anaknya habis-habisan? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, tanpa jawaban. Namun, untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa mungkin jalan yang ia tempuh selama ini hanyalah lingkaran yang tidak pernah berakhir. Malam itu langit Jakarta terlihat kelabu. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan dingin menusuk. Vivi duduk di ruang tamu, memandangi gelas teh hangat yang mulai kehilangan uapnya. Pikirannya melayang, mencoba merangkai kembali semua peristiwa beberapa bulan terakhir. Hidupnya berubah begitu drastis, dan setiap hari selalu ada saja hal baru yang menuntut kesabarannya. Ridwan belum pulang, dan itu bukan hal yang aneh lagi. Sudah menjadi kebiasaannya pergi pagi dengan alasan rapat, lalu pulang larut malam dengan wajah letih yang sulit dibaca. Apakah benar karena pekerjaan atau karena alasan lain yang sengaja disembunyikan? Vivi mulai menyadari banyak celah di setiap cerita yang Ridwan ucapkan. Namun, setiap kali ia mencoba menggali, jawaban yang diterima hanyalah potongan kata yang membuatnya semakin bingung. Di kamarnya, Sari, mertuanya, baru saja menyalakan televisi. Volume suara sengaja dikecilkan, tapi Vivi tetap bisa menangkap nada sinis dalam komentar-komentar yang keluar. Kadang Sari membicarakan masalah rumah, kadang mengungkit masa lalu Ridwan yang konon pernah ditawari posisi besar di sebuah perusahaan ternama, tapi menolak karena alasan yang tidak pernah jelas. Semua itu membuat hati Vivi makin berat. Malam itu, Vivi tak bisa menahan diri untuk mengetuk pintu kamar Sari. Perbincangan singkat berubah menjadi percakapan panjang yang penuh lapisan emosi. Sari mengeluh tentang kondisi rumah yang menurutnya kurang terurus,
tentang belanja bulanan yang makin mahal, dan secara tersirat, ia menyalahkan Vivi karena tak mampu memberikan kenyamanan, seperti yang pernah ia bayangkan ketika anaknya menikah. Vivi menahan napas, berusaha menjaga nada bicara tetap sopan. Ia sadar, satu kata yang terlalu keras bisa menjadi api yang sulit dipadamkan. Meski lelah, Vivi tetap menjawab setiap keluhan dengan tenang. Ia mencoba menjelaskan bahwa pengeluaran rumah tangga sekarang sudah jauh melebihi pemasukan. Ridwan belum juga mendapatkan pekerjaan tetap, dan semua biaya hidup bertumpu padanya. Namun, Sari hanya mengangguk singkat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya, seolah tak ingin mendengar lebih jauh. Waktu berjalan pelan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Ridwan akhirnya pulang, membawa bau parfum asing yang tak pernah Vivi kenali sebelumnya. Tatapan matanya singkat, nyaris tanpa senyum, lalu langsung menuju kamar tanpa banyak bicara. Vivi hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Perasaan campur aduk mengisi dadanya, antara kesal, lelah, dan sedih. Malam itu, Vivi memutuskan untuk menulis. Ia mengambil buku catatan dari laci meja kerja dan mulai menuangkan isi pikirannya. Bukan untuk dibaca Ridwan, bukan pula untuk mertuanya, tetapi untuk dirinya sendiri. Setiap kata yang ia tulis adalah cara untuk bertahan, untuk tetap waras di tengah badai yang entah kapan akan reda. Di luar, hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Suaranya mengiringi setiap tarikan napas Vivi. Ia menutup buku catatan itu, mematikan lampu ruang tamu, dan berjalan menuju kamarnya. Namun, sebelum benar-benar terlelap, pikirannya kembali dipenuhi tanya. Sampai kapan ia bisa bertahan seperti ini? Dan keputusan apa yang harus ia ambil agar hidupnya tidak terus terjebak di lingkaran yang sama? Hujan yang sempat mengguyur Jakarta sejak sore kini berubah menjadi gerimis halus. Lampu-lampu jalan memantulkan kilau cahaya di aspal basah, menciptakan suasana tenang yang jarang Vivi rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Malam itu berbeda, tidak ada amarah, tidak ada bentakan, dan tidak ada keheningan yang terasa menekan. Beberapa hari sebelumnya, sebuah kejadian yang tak terduga mengubah segalanya. Ridwan akhirnya mendapat tawaran kerja di sebuah perusahaan ekspor-impor yang sudah lama diincarnya. Bukan hanya itu, Sari, sang mertua, juga mulai melunak setelah menyadari selama ini Vivi telah menanggung hampir semua beban rumah tangga tanpa mengeluh. Kesadaran itu muncul ketika Sari secara tak sengaja mendengar percakapan Ridwan dengan HRD perusahaan yang memuji kesabaran dan keteguhan hati Vivi. Pagi tadi, untuk pertama kalinya, Sari membuatkan teh untuk Vivi. "Maaf kalau Mama sering keras sama kamu," ucapnya pelan, menunduk. Vivi tertegun, namun memilih tersenyum sambil menerima gelas itu. Ia tak ingin memperpanjang luka. Baginya, permintaan maaf itu sudah cukup menjadi awal baru. Ridwan pun berubah. Pulang tepat waktu, membawa senyum yang dulu membuat Vivi jatuh hati. "Aku janji akan menebus semua waktu yang hilang," katanya malam itu sambil menyerahkan buket bunga mawar putih. Vivi menerima dengan mata yang berkaca-kaca. Semua rasa sakit yang pernah ia telan perlahan larut, tergantikan rasa hangat dan keyakinan bahwa setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Beberapa minggu berlalu, rumah itu kini terasa lebih hidup. Sari tak lagi mengeluh setiap hari, bahkan sesekali mengajak Vivi belanja bersama. Ridwan semakin rajin membantu pekerjaan rumah di akhir pekan. Mereka makan malam di meja yang sama, bercanda, dan tertawa. Pada suatu malam, ketika semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu, Sari berkata, "Mama bersyukur Ridwan memilih kamu. Kamu kuat, sabar, dan tahu caranya membuat rumah ini tetap berdiri." Vivi hanya tersenyum sambil menggenggam tangan Ridwan. Hujan kembali turun di luar, tapi kali ini suara tetesannya terdengar seperti musik yang menenangkan. Vivi menatap keluar jendela, menyadari bahwa badai yang pernah ia lalui bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju hari yang lebih cerah. Ia menarik napas panjang, lalu membisikkan pada dirinya sendiri, "Akhirnya, aku pulang."